Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Okta Dwi Rahmatul Isroah, mahasiswi Tadris Bahasa Indonesia kelas 4C UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil karya saya berupa produk media pembelajaran monopoli jenis-jenis klausa dalam teks ilmiah bertema pendidikan, lingkungan hidup, sosial, dan atau budaya. Dalam membuat media monopoli klausa, di sini saya membutuhkan satu lembar kertas asturo, print-printan gambar yang digunakan sebagai pelengkap dalam media pembelajaran monopoli, spidol warna kuning, gunting, lem, kertas origami, dan print-printan papan skor yang sudah dilaminating. Kertas origami di sini akan saya gunakan untuk membuat kartu-kartu peritah dalam permainan monopoli. Oke, yang pertama terkait media pembelajaran monopoli klausa. Media pembelajaran ini adalah bentuk dari modifikasi permainan monopoli pada umumnya yang digabungkan dengan materi jenis-jenis klausa dalam teks ilmiah bertema pendidikan, lingkungan hidup, sosial, dan atau budaya, khususnya kepada siswa kelas 11 sekolah menengah atas. Media monopoli ini diharapkan dapat menjadi alternatif media pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru-guru SMA khususnya kelas 11. Oke, selanjutnya adalah kelengkapan permainan media pembelajaran monopoli klausa. Dalam permainan monopoli klausa ini membutuhkan beberapa elemen. Yang pertama adalah membutuhkan 4 pion. Pion di sini adalah menggambarkan pemain-pemain yang bermain dalam permainan media pembelajaran monopoli klausa. 4 pion di sini berwarna-warni. Ini untuk membedakan mana pemain pertama, mana pemain kedua, dan seterusnya. Selain pion, elemen yang ada dalam media pembelajaran monopoli klausa ini juga ada kartu langkah. Kartu langkah ini merupakan kartu yang digunakan sebagai pengganti dadu. Dan yang selanjutnya ada kartu hak milik. Lalu ada kartu bantuan, ada kartu tantangan, ada kartu belajar, papan skor, bintang, dan yang terakhir adalah buku panduan. Dalam buku panduan ini terdapat keterangan atas kelengkapan media pembelajaran, panduan permainan monopoli klausa, dan materi pembelajaran yang ada dalam permainan monopoli klausa. Dalam permainan media pembelajaran monopoli klausa ini terdapat 36 kotak permainan, dimulai dari kotak start, lalu komplek A1, A2, A3, hingga seterusnya hingga ke kartu langkah, lalu komplek B1, B2, B3, hingga seterusnya sampai kotak bebas pertanyaan, lalu komplek C1, C2, C3, hingga seterusnya sampai kartu belajar, lalu D1, komplek D2, D3, D4, hingga kembali lagi ke kotak start. Di dalam papan permainan monopoli klausa ini terdapat kartu langkah dan kartu belajar. Dalam kartu langkah dan kartu belajar ini memiliki kotak A dan kotak B. Kotak A di sini adalah kotak di mana kartu dari kartu langkah diletakkan, dan jika sudah digunakan, kartu itu akan ditaruh pada kotak B. Hal itu berlaku juga dalam kartu belajar. Kartu yang belum digunakan ditaruh dalam kotak A, dan yang sudah digunakan diletakkan pada kotak B. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, monopoli klausa memiliki beberapa elemen, yakni ada pion, kartu langkah, kartu tantangan, kartu bantuan, kartu belajar, kartu hak milik,
buku panduan, bintang penghargaan, dan papan skor. Di sini, pion digunakan sebagai lambang dari peserta permainan monopoli klausa. Lalu, kartu langkah di sini adalah kartu pengganti dadu, di mana kartu langkah ini berisi perintah untuk maju 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, hingga 6 langkah. Lalu ada kartu tantangan. Di dalam kartu tantangan ini berisi beberapa pertanyaan yang ada dalam setiap kotak yang ada dalam permainan monopoli klausa. Lalu ada kartu bantuan. Di sini kartu bantuan adalah kartu yang berisi beberapa jawaban dari pertanyaan yang ada di setiap kotak permainan monopoli klausa. Lalu di sini ada kartu belajar. Kartu belajar berisi beberapa materi yang ada dalam setiap pertanyaan dalam kotak permainan monopoli klausa. Lalu yang terakhir di antara kartu-kartu ini ada kartu hak milik. Kartu hak milik berisi jawaban dari beberapa pertanyaan yang ada dalam kartu tantangan. Jadi, jawaban dari kartu tantangan akan dicek dalam kartu hak milik. Selanjutnya ada buku panduan. Seperti yang saya jelaskan di awal, buku panduan ini berisi kelengkapan media pembelajaran, panduan permainan monosa, dan materi pembelajaran. Buku panduan ini harus dibaca oleh peserta pemain monopoli klausa sebelum permainan dimulai. Lalu di sini ada bintang penghargaan yang akan diberikan kepada pemain apabila berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Lalu ada papan skor. Nanti setiap peserta akan diberi papan skor. Di dalam papan skor ini terdapat nama tim, tempat untuk menaruh bintang penghargaan, jumlah skor, dan juara permainan monosa. Jadi nanti bintang-bintang ini akan ditempelkan di papan skor. Selanjutnya adalah langkah-langkah permainan monopoli klausa. Sebelum permainan dimulai, siswa-siswi yang menjadi delegasi untuk menjadi peserta dalam permainan monopoli klausa harus bersuit atau batu kertas gunting untuk menentukan mana pemain pertama, pemain kedua, ketiga, dan keempat. Setelah mereka melakukan suit atau batu kertas gunting, mereka berhak memilih pion mana yang ingin mereka miliki. Misal, pemain pertama yang menang suit ingin berwarna biru, maka akan mengambil pion warna biru. Dan begitu pula untuk pemain-pemain selanjutnya. Setelah setiap pemain menerima pionnya masing-masing, mereka harus meletakkan pionnya dalam kotak start. Setelah itu, pemenang pertama dari permainan batu kertas gunting atau suit tadi harus mengambil kartu langkah. Misal, kartu langkah menunjukkan perintah silakan maju 5 langkah. Maka pemain pertama harus maju 5 langkah. Tapi sebelum itu, setelah mengambil kartu langkah dari kotak A, pemain harus meletakkannya dalam kotak B. Setelah itu, pemain pertama wajib maju 5 langkah sesuai dengan perintah yang ada dalam kartu langkah. Sebagai contoh, 1, 2, 3, 4, 5. Pemain pertama menduduki komplek A5. Jika pemain pertama sudah menduduki kompleknya,
maka pemain pertama wajib mengambil kartu tantangan yang ada dalam kartu tantangan. Namun sebelum itu harus disesuaikan dengan di mana pemain itu berhenti. Jadi, misal tadi berhentinya di komplek A5, maka pemain harus mengambil kartu tantangan A5. Komplek A5, pertanyaannya adalah ciri-ciri klausa lengkap inversi adalah, mereka harus menjawab soal dari pertanyaan yang ada dalam kartu tantangan dengan benar. Jika benar, peserta akan mendapatkan bintang penghargaan, dan jika salah, peserta akan mendapat hukuman. Kartu tantangan yang sudah dibuka harus diletakkan terpisah, tidak boleh dicampur lagi dengan kartu tantangan yang belum dijawab pertanyaannya oleh peserta lain. Jadi bisa ditaruh di sini. Untuk mengecek kebenaran dari jawaban peserta tentang pertanyaan yang ada dalam komplek A5 yang ada dalam kartu tantangan, peserta harus mengambil kartu hak milik. Di dalam kartu hak milik ini juga terdapat komplek-kompleknya. Jadi untuk menentukan mana jawaban yang benar, peserta harus mencari jawaban yang ada dalam kartu hak milik ini sesuai dengan kompleknya. Jadi misal kartu A5, peserta sudah menemukan jawabannya. Jika benar, maka peserta akan mendapatkan bintang penghargaan yang akan ditempelkan dalam papan skor. Sama halnya seperti kartu tantangan, jika kartu hak milik sudah dibuka, maka harus diletakkan terpisah dari kartu hak milik lainnya yang belum dibuka. Bisa ditaruh sini. Begitu pula yang akan dilakukan oleh pemain-pemain selanjutnya. Jika pemain itu berhenti dalam kartu belajar atau kartu langkah, maka pemain tersebut harus mengambil kartu sesuai dengan perintah yang ada dalam kompleks di mana mereka berhenti. Misal, ini perintahnya adalah kartu langkah, maka harus mengambil kartu langkah dan melaksanakan tugas dari yang ada dalam kartu langkah. Misal seperti silakan maju 4 langkah. Setelah ini dibuka, kartu langkahnya dibuka, maka harus ditaruh di kotak B. Jika peserta berhenti dalam kartu belajar, maka peserta tersebut wajib mengambil kartu belajar dan harus menuntaskan apa yang ada dalam kartu belajar. Kartu belajar ini berisi beberapa materi yang ada dalam kotak monopoli klausa. Jika peserta sudah membaca materi yang ada dalam kartu belajar, maka kartu yang sudah dibaca harus ditaruh dalam kotak B. Begitu pula seterusnya yang akan dilakukan oleh pemain-pemain selanjutnya. Selanjutnya, apabila ada pemain yang menduduki kompleks yang sudah dimiliki oleh pemain lainnya, maka pemain yang baru ini harus mendapatkan hukuman dari guru atau pemimpin permainan. Jadi, guru wajib memberikan hukuman kepada si pemain yang sudah menduduki komplek yang ada pemain sebelumnya, seperti dapat hukuman menyanyi, menari, atau stand up komedi, atau hukuman-hukuman interaktif lainnya. Selanjutnya, apabila ada pemain yang berhenti dalam kotak bebas pertanyaan, maka pemain ini boleh tidak menjawab pertanyaan selama 1 putaran.
Kartu belajar yang ada dalam sudut papan monopoli ini berbeda dengan kartu belajar yang ada dalam tengah kotak permainan monopoli ini. Jika pemain berhenti dalam kartu belajar yang ada dalam sudut kotak permainan ini, maka mereka boleh mengambil kartu bantuan. Kartu bantuan ini berisi beberapa materi-materi HOTS yang bisa membantu mereka untuk menjawab pertanyaan sulit yang ada dalam permainan monopoli ini. Pemain yang berhenti dalam kartu belajar yang ada di pojok papan permainan monopoli ini boleh mengambil salah satu dari kartu bantuan ini dan menyimpannya, lalu digunakan ketika mereka membutuhkan. Cukup sekian penjelasan saya mengenai media pembelajaran permainan monopoli jenis-jenis klausa dalam teks ilmiah bertema pendidikan, lingkungan hidup, sosial, dan atau budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.